Ya Allah, saya cuma ada Tuhan yang tahu tuh sakitnya. Ya Allah. Ya Allah. Pulang dek, udah jus 10. Ratapan pilu ibu dekat jasa Tilfa. Ternyata baru tahu. Tilfa Azahra Moko Agau telah tiada. Nyawanya berakhir di tangan wanita yang selama ini ia sapa bunda. Ironisnya, pelaku melakukan aksi tak terpuji hanya untuk memiliki perhiasan yang dipakai Tilfa. Nilai jualnya pun tak seberapa jika dibandingkan nyawa yang harus dibayar oleh seorang bocah tak berdosa. Kematian Tilfa yang begitu tragis tentu saja dirata penuh kesedihan oleh orang tuanya. Terlebih warga Kecamatan Tutuyan Kabupaten Polang, Mongondau Timur, Sulawesi Utara itu buah hati satu-satunya. Dalam sebuah video yang beredar di TikTok, terlihat Ibu Zah meratap histeris meminta anaknya pulang. Menggunakan mukena putih, Ibunda Zah merana mengingat rasa sakit yang dirasakan putrinya. Sang ibu diduga belum mengetahui secara detail kondisi jasad sang anak. Sebab itu begitu fakta sebenarnya ia diketahui, wanita tersebut tak bisa lagi mengontrol emosinya. Ia menyebut buah hati satu-satunya itu pasti merasakan sakit teramat sangat. Ia tak bisa menggambarkan rasa sakit itu sehingga menyebut hanya sang buah hati dan Tuhan yang tahu. Sembari menangis histeris, ia pun mengajak sang buah hati yang telah tiada untuk pulang mengaji. Pulang Yude, katanya mau mengaji dek, udah jam 10 ya Allah, teriak Ibunda Zah ditenangkan beberapa orang di sampingnya. Sang bunda berteriak tidak tahu akan kondisi jasad sang anak karena tidak diberitahu. Ia mengira Tilfa Azahra Moko Agau meninggal dunia karena luka yang tidak terlalu parah. Bunda kira hanya luka biasa, imbuhnya. Dikutip dari Tribun News, jasad Tilfa ditemukan 1 hari pasca dirinya dinyatakan hilang di tanggal 18 Januari 2024 siang. Pelaku bernama Arnita selama ini dikenal sangat baik oleh korban sehingga sering disapa bunda. Untuk melancarkan aksinya, Arnita memujuk korban ke lokasi kejadian dengan alasan memetik sayur. Setelah berhasil menguasai perhiasan emas milik korban, Arnita langsung menjualnya dan mendapatkan uang 3 juta. Ia lalu pulang ke rumah seperti tidak terjadi apa-apa, bahkan ikut sholat jenazah. Kapolres Boltim AKBP Sugeng Setiabudi menjelaskan, niat pelaku melancarkan aksinya sudah direncanakan sejak 3 hari sebelumnya.